Shalom, puji Tuhan, selamat malam, jumpa lagi bersama saya dengan Desi Daniel, di mana kami rindu berbagi kesaksian bahkan firman Tuhan. Baiklah, sebelumnya saya akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Haleluya.
sebab janji firman-Mu ya dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, sebab tangan-Mu menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami rindu menikmati firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan kami untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Kami butuh firman Tuhan, kami perlu firman Tuhan, karena firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami, firman Tuhan yang mengajar kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berarti kami hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Siapa kami di hadapan? Layakkan kami menjadi saluran berkat firman-Mu. Engkau Allah Roh Kudus yang menjadi guru besar kami, mengajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati semua yang mendengarkan, siapapun mereka. Mereka adalah umat-umat kesayangan Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini membuat mereka semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Bahkan lewat kesaksian yang kami bagikan, mereka juga semakin rindu mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat bagi saya dan saudara. Hari lepas hari kita boleh menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita ya. Puji nama Tuhan, saya boleh ada sampai pada saat ini. Ini semua bukti penyertaan Tuhan. Karena di bulan Februari mengalami sakit, di Maret juga demikian ya. Tuhan izinkan, tetapi di saat mengalami keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan, hati tetap tenang, hati tetap bersyukur. Tuhan, terima kasih kalau saya mengalami ini, saya katakan kepada Tuhan. Di situ saya mendapatkan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Baiklah, saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudara seiman dimanapun berada pada saat ini, dimana pada malam hari ini menjadi renungan, ayat renungan yang akan kita pelajari bersama dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca perikopnya, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, puji nama Tuhan. Ya, kita melihat sini bersama di dalam kitab Amsal ini adalah kitab Salomo ya, yang menuliskan kitab Amsal ini. Salomo yang penuh dengan hikmat yang luar biasa. Dia menuliskan kitab Amsal ini ya. Firman Tuhan katakan ayat yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, puji nama Tuhan, Salomo ini adalah anak dari Raja Daud ya, yang dia meneruskan ya kerajaan Salomo ya, Raja Daud. Salomo adalah anak Daud ya. Nah, puji nama Tuhan, Salomo ini dia adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat. Kita melihat di dalam satu raja-raja ya, di mana Raja Daud, yaitu ayahnya, waktu mau mati dia berpesan kepada anaknya yaitu Salomo ya. Dia katakan pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saya akan baca. Ketika saat kematian Daud
mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju." Nah, puji nama Tuhan, kita melihat di sini. "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Ya, seorang ayah menitipkan pesan kepada anaknya, tentunya seorang ayah itu tidak inginkan anaknya itu mengalami hal yang buruk, mengalami hal yang tidak baik. Siapapun manusia, bahkan orang tua di muka bumi ini, tidak ada yang menasehati anaknya untuk menjadi jahat, ya, untuk menjadi pemberontak, gitu ya. Nah, kita melihat di sini mengapa Salomo ya menuliskan ya firman Tuhan ini. "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Nah, bagaimana Salomo ya mengingat pesan ayahnya Daud ya, agar dia jangan juga melupakan pesan ayahnya, jangan sampai dia meninggalkan ya kewajibannya sebagai orang yang percaya ya kepada Tuhan ya. Jadi pesan Daud kepada anaknya ini luar biasa ya, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk setia ya, untuk tetap melakukan kewajiban ya dengan setia terhadap Allah ya, terhadap Allah yang kita sembah ya, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepada ya Daud. Demikian juga harapannya Daud kepada anaknya Salomo. Nah, Salomo menuliskan surat ini ya agar sebagai anak-anak ya Tuhan, kita pun juga memperhatikan bagaimana kita menjadi satu pribadi yang mengerti akan kehendak Tuhan, ajaran kebenaran firman Tuhan ya, agar kita memelihara, agar kita tunduk, taat, setia untuk melakukan kehendak Tuhan ya. Karena ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, ayat ini berkata ya, di ayat yang ketiga, janganlah kasih setia itu meninggal ya kan engkau. Berarti harus ada dalam hidup saya dan saudara ya, kasih setia ya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan ya, tetap mengasihi Tuhan ya, melakukan segala perintahnya, melakukan segala ketetapan ya. Jangan kita meninggalkan kasih setia kepada Tuhan, tetapi kita tetap mau setia sampai akhir hidup kita. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Bahwa dalam arti bahwa kalungkan itu pada lehermu, biarlah itu menjadi satu atribut atau satu, kalau kalung itu kan menggambarkan satu perhiasan yang kita kenang ini ya, yang melengkapi supaya kita terlihat ya menawan ya. Jadi kita memakai atribut perhiasan ya untuk memperlengkapi supaya kita kelihatan indah. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan, kalungkanlah itu pada lehermu. Berarti kita harus pakai, kita jadikan itu satu atribut dalam hidup saya dan saudara yang harus kita pakai dan tidak dapat kita lepas ya, supaya kita kelihatan indah, baik ya, yaitu kasih setia kepada Tuhan.
ya, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, melakukan segala kehendak-Nya. Ya, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kalau sudah tertulis di hati kita, ya tidak akan bisa dapat kita lupakan, ya. Sudah termatrai, sudah terlukis di hati kita, tersimpan di hati kita, ya. Menjadi satu karakter dalam hidup saya dan saudara, ya. Kalau itu ada di hati kita, tentunya itu akan menjadi satu tindakan karakter dalam hidup saya dan saudara. Kan bukankah firman Tuhan di dalam firman Tuhan berkata, ya, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah timbul, ya, terpancar kehidupan. Dalam arti bahwa dari hati kita terpancar kehidupan, karakter yang akan kita lakukan, kerjakan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya firman Tuhan katakan, ya, tuliskan itu pada loh hatimu, ya, maka engkau akan mendapat dan kasih setia dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi kita mendapat satu penghargaan, kita mendapat satu penghormatan, ya, jika kita memelihara pengajaran, ya, memelihara, ya, pengajaran firman Tuhan sehingga kita tunduk taat untuk melakukannya. Bagaimana kita bisa mengerti pengajaran firman Tuhan kalau kita tidak pernah ibadah, kita tidak pernah baca Alkitab, ya? Kita tidak akan bisa tahu, ya, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan tidak inginkan, ya. Itu sebabnya kita harus belajar terus, ya, belajar terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga lewat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan kekuatan, semangat, dan pengajaran, ya, yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Karena kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan yang terus diubahkan, terus dipulihkan, bahkan terus belajar. Jadi kehidupan kita adalah belajar seumur hidup kita, belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan saya dan saudara, biarlah kita memelihara, ya, pengajaran agar hidup kita juga dipelihara oleh Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ayat yang kedua ini, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan. Ada bonus yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara di saat kita memelihara, ya, setia, taat melakukan kehendak Tuhan. Karena panjang umur dan lanjut usia Tuhan berikan. Lanjut usia, siapapun tidak ingin, ya, istilahnya umurnya cepat. Tetapi firman Tuhan katakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan. Ya, Tuhan yang akan menambahkan. Tuhan akan memberikan kita umur panjang jikalau kita tetap setia memelihara, ya, pengajaran perintah Tuhan dalam hidup saya dan saudara, dan hidup penuh dengan hikmat, ya, menjaga kehidupan kita, perbuatan, perkataan kita terhadap orang lain, ya, perbuatan kita terhadap orang lain itu juga bisa mempengaruhi, ya, bagaimana kita bisa berdampingan dengan orang lain, dengan orang yang tidak seiman, orang yang karakternya bagaimana, ya. Kita harus penuh dengan hikmat, ya. Itu sebabnya firman Tuhan kita harus memelihara, ya. Biarlah itu terpancar di hidup saya dan saudara, ya. Ada di hati kita, ya, sehingga menjadi satu karakter, ya, sehingga kita menjadi satu pribadi yang membawa damai dimanapun kita pergi dan berada, ya. Kalau kita menjaga mulut kita, perkataan kita, tentunya
itu juga berdampak. Karena firman Tuhan juga berkata, ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, sedangkan kita di firman Tuhan katakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, ya, selalu menyumpah orang lain atau mengatai yang tidak baik sehingga menimbulkan sakit hati, ya, menimbulkan dendam orang lain akibat perkataan kita. Kita tidak penuh hikmat, hidup bersama orang, berdampingan dengan orang, ya, akhirnya kita akan mengalami satu hal yang tidak baik sehingga membuat pribadi kita menjadi orang yang dibenci oleh orang lain, karena membuat orang lain terluka, kecewa, dan sakit hati akibat perkataan kita. Ya, mari lewat firman Tuhan pada saat malam hari ini mengingatkan kita kembali, biarlah kita memiliki hikmat, ya, dalam hidup saya dan saudara, memelihara perintah Tuhan, melakukannya dengan setia, ya, dengan penuh kasih, ya, kepada Tuhan dan kepada sesama, ya. Karena kasih dan setia, jangan itu meninggalkan saya dan saudara, harus ada di dalam hidup kita, ya, baik terhadap orang lain, ya, baik kepada Tuhan kita, ya. Bagaimana salib melambangkan kasih, ya, horizontal dan vertikal, dan horizontal kasih kita, hubungan kita kepada Bapa di surga, dan hubungan kita antara sesama manusia harus baik, ya, harus baik, ya. Kita pelihara, kita hidup dengan penuh hikmat, ya, dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, ya, yang tidak sependapat dengan kita. Kita juga harus penuh hikmat dengan mereka, ya. Kita melihat di sini, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, kita melihat di sini kita akan dihargai, kita akan dihormati, ya. Kita akan mendapat kemuliaan. Bukan berarti kita minta dihargai, tidak, saudara. Ya, ada dampak dari kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Ya, kita setia, kita taat melakukan setiap perintah Tuhan. Ya. Kita dihargai, ya, oleh manusia, amat terlebih Tuhan, ya, menghargai saya dan saudara. Nah, kita melihat ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita melihat di sini Tuhan mau kita terus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dalam arti tidak terbagi, ya. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Kita percaya sepenuh hati kita kepada Tuhan, ya, dalam segala hal, ya. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, ya. Kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, ya, kita menjadi satu pribadi yang tidak melibatkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, ya. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara karena pengertian diri sendiri itu adalah sama dikatakan dengan logika kita. Kita memakai pikiran kita manusia, logika kita manusia, ya. Tetapi kita tidak mau mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya, ya. Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati kita. Ya, jangan kita bersandar dengan pikiran kita sendiri, pengertian kita sendiri, ya. Mari kita mau percaya kepada Tuhan karena pengertian dan pikiran seringkali dipengaruhi oleh emosi, ya. Dipengaruhi oleh emosi, seringkali dipengaruhi oleh kekhawatiran, ketakutan, ya.
Jadi itu sebabnya kita tidak bisa mengandalkan pengertian kita sendiri dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, contoh kalau kita punya masalah, ya kita mengandalkan pikiran hikmat manusia kita tidak akan mampu, kita akan emosi, kita akan marah, kita tidak akan bisa menghadapinya dengan kekuatan kita. Bahkan kita bisa menjadi khawatir, menjadi takut dan cemas dalam menghadapi persoalan tersebut. Tetapi kalau kita mau melibatkan Tuhan, ya dengan sungguh-sungguh tanpa khawatir, tanpa memikirkan ini dan itu, maka kita akan melihat mujizatnya. Kita akan melihat penyertaan Tuhan. Ya, itu sebabnya firman Tuhan ya mengingatkan kita harus kalungkan itu. Ya, kita menjadi satu atribut dalam hidup kita, yaitu pengajaran firman Tuhan yang kita terima, perintah firman Tuhan yang kita dengar, ya kita tulis itu di hati kita, ya agar kita mampu melakukannya dalam kehidupan saya dan saudara. Perjalanan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mudah, saudaraku. Kalau kita berjalan sendiri, kita tidak akan mampu. Kita butuh, kita perlu Tuhan terus dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus percaya kepada Dia dengan sepenuh hati. Ya, kita percaya kepada Dia dengan sepenuh hati tanpa bimbang dan ragu. Ya, mari di hari-hari ini, saudaraku seiman dimanapun berada, mari apapun persoalan keadaanmu pada saat ini, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Mari libatkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Mengapa kita harus libatkan Tuhan dalam setiap persoalan yang kita alami, yang kita hadapi? Karena di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan kekuatan dalam menjalaninya, ya, dalam menghadapinya. Kita tidak mungkin sangkal menolak persoalan-persoalan datang dalam hidup saya dan saudara. Kita harus bisa terima, dan kita harus belajar untuk bisa terima keadaan apapun yang Tuhan izinkan, dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan terus meminta kekuatan daripada Tuhan agar kita mampu melalui semuanya sampai kapan Tuhan izinkan persoalan, tantangan, masalah itu ada dalam hidup saya dan saudara. Ya, mengapa kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri? Ya, mengapa kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri? Karena apa, saudara? Ada 3 hal yang akan berdampak kalau kita bersandar kepada pengertian kita. Pertama, karena kita harus mengikuti alurnya Tuhan, ya. Karena kita harus mengikuti alurnya Tuhan, karena alurnya Tuhan itu yang terbaik bagi saya dan saudara, ya. Itu sebabnya kita tidak boleh bersandar dengan pengertian kita sendiri, pendapat kita sendiri, ya. Kita terus berserah, mohon petunjuk Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan, apa yang, ya, kita bertanya kepada Tuhan, kita mohon petunjuk Tuhan, kita serahkan semua kepada Tuhan, sehingga kita tidak mengambil keputusan yang salah di saat kita menghadapi persoalan yang mungkin membutuhkan keputusan dalam hidup saya dan saudara. Di saat kita melibatkan Tuhan, ya, di saat kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita sedang menginginkan kita berjalan dalam alurnya Tuhan. Ya, itu yang pertama tadi, mengapa kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri? Yang kedua adalah rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, yang keduanya, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Apa yang Dia rencanakan bagi saya dan saudara, apa yang Dia inginkan bagi saya dan saudara, tidak akan pernah gagal. Makanya kita terus berserah kepada Dia.
Kita mau bersungguh-sungguh percaya kepada Dia. Yang ketiga, ya, karena kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, berarti kita belajar terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Bukan berarti 50 hal atau persoalan 50-nya kita andalkan manusia, itu tidak, saudara. Semuanya, segalanya kita mau mengandalkan Tuhan, ya, sehingga kita boleh melihat keajaiban, mujizat yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Ya, luar biasa rahasia firman Tuhan pada saat ini. Saya sangat-sangat diberkati dengan firman ini. Ya, di saat saya mendapatkan firman ini, di saat saya doa malamnya, saya diberi ayat ini. Saya luar biasa Tuhan. Tuhan inginkan kita terus belajar mengandalkan Dia dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kita. Ya, itu yang Tuhan inginkan, ya. Raja Salomo menuliskan ini agar kita benar-benar memperhatikan, ya, pengajaran, ya. Jangan sampai kita melupakan ajaran firman Tuhan, ya, ajaran yang Yesus berikan bagi saya dan saudara. Bagaimana Yesus telah menjadi teladan bagi saya dan saudara. Dia telah berkorban untuk saya dan saudara, adalah orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak, tapi karena Dia yang mengasihi saya dan saudara, sehingga Dia rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Ya, bulan ini kita merayakan Paskah. Yesus lahir bagi saya dan saudara adalah rancangan Allah, ya. Tuhan mau, Bapa di surga mau kita ada dalam rancangannya yang semula. Itu sebabnya ayat yang mengapa kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri, ya. Karena rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal, ya. Rancangan Tuhan itu Dia mau kita kembali kepada rancangan Allah yang semula. Kita hidup, ya, dalam kehendak Tuhan. Tuhan mau kita ada dalam kehendak-Nya. Kita hidup dalam damai sejahtera, ya. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Mari di hari-hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, umat Tuhan dimanapun berada, kita terus belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, satu kesaksian dapat saya bagikan, di mana pada awal bulan April ini tadi, minggu, ya, di mana kami pulang ibadah, kami mampir bersama suami. Saya digerakkan untuk mampir bersama dengan suami ke rumah seorang kakek yang mengalami sakit, ya. Kami datang ke situ untuk menguatkan dia dan mendoakan dia. Memang kakek ini sangat membutuhkan perhatian, ya. Jadi kami beri semangat bagi dia dan kami doakan bersama suami. Nah, puji Tuhan, setelah kami mendoakan dia, kami pulang, ada kabar dari sebelah, yaitu adik saya kehilangan HP, ya, dan juga kehilangan uang. Rupanya waktu ibadah ada yang membongkar rumahnya. Jadi saya, loh, kok bisa? Ternyata ada yang sudah memang mengincar untuk ke rumah mereka, karena ipar saya sendiri sudah sepertinya dia melihat mencurigakan. Awalnya dia pergi ke gereja, ada seorang anak, ya, seperti mengintai gitu, ya, melihat keadaan. Tapi ipar saya tetap aja ke gereja. Nah, pada saat itu pulang, ternyata HP dan uang di rumah itu sudah hilang, ya. Kamar dibongkar, sampai tilam pun dibongkar semua mencari uang. Nah, pada saat itu saya mendengarkan itu, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu kepada ipar saya. Saya datangilah dia. Saya bilang, ayo pergi kamu berdoa dan tumpang tangan di mana tempat barang tadi hilang, saya bilang.
ya tumpang tangan berdoa agar barang yang dicuri itu kembali. Saya bilang, anak siapakah yang mencurinya, dia tidak akan mengalami sejahtera, dia tidak akan tenang. Saya katakan pada dia, doakan, tumpang tangan, di mana HP itu hilang dan di mana. Saya bilang, langsung ipar saya pulang, dia pulang ke rumah untuk mendoakan apa yang saya katakan tadi dia lakukan. Nah, puji Tuhan, malamnya dia datang, itu bukan malam, sudah jam 6 mulai gelap ya, dia datang lagi ke rumah ipar saya. Jadi ipar saya bilang, saya pengen HP itu yang pulang, dia bilang, biar uangnya tidak kembali, tidak apa-apa, karena HP itu dipakai untuk tugas, karena suaminya adik saya adalah seorang ketua RT ya, jadi banyak dokumen di sana, banyak laporan ya, mungkin dokumentasi itu kegiatan ya, jadi sangat-sangat dibutuhkan itu kembali. Dia katakan, tolong bantu dalam doa. Dia bilang, ya, saya bilang gitu ya, dan disebar juga ya ke teman-teman gereja lain agar bawa dalam doa agar HP ini kembali. Nah, puji Tuhan, pada saat dia pulang saya berdoa dalam bahasa yang Tuhan berikan ya. Saya berdoa, dia sebut nama, ada sebutan nama adik saya ya, namanya Pak Supian, dia ketua RT. Jadi saya berdoa ya dengan bahasa yang Tuhan berikan, saya berdoa dalam bahasa roh ya, saya ucapkan itu saya diam, saya sudah yakin pasti. Dan saya katakan juga sama adik saya, coba kamu lihat nanti, sama ponaan, saya katakan HP itu akan kembali. Nah, selang berapa jam kemudian, pas jam 7, ipar saya datang ke rumah. Dia senang-senang gitu ya, happy. Dia ngantar bubur ayam ke saya. Jadi dia bilang, HP-nya sudah kembali. Puji Tuhan, saya bilang gitu ya. Puji Tuhan, HP-nya sudah kembali. Saya tadi ke dapur untuk mengambil bubur, ngantar ke sini. Ada suara gitu kan. Ternyata HP itu dikembalikan, si pencuri di bawah kolong dapurnya, dibalok, kan tidak salah itu ya, di situ. Jadi saya bilang sama ipar saya, coba lihat, itu siapa yang bekerja, saya katakan. Itu adalah kuasa Tuhan, saya bilang. Lihat, kuasa Roh Kudus bekerja. Saya bilang, dia tidak akan tenang, saya bilang. Dia tidak akan tenang, dia akan pasti kembalikan. Nah, mengapa saya menyampaikan kesaksian ini? Kita mau belajar kembali kepada firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, dengan sungguh-sungguh kita percaya. Nah, mengapa kita tidak boleh mengandalkan logika, pikiran, pengertian kita sendiri? Ya. Poin yang ketiga katakan tadi, supaya kita tuh mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala perkara. Jadi saya bilang, coba lihat kan kuasa Tuhan yang bekerja. Saya bilang, kembali HP itu saudaranya, kembali HP-nya. Karena saya alami ya, sudah hampir 15 tahun anak saya kehilangan HP. Mungkin temannya sendiri mungkin yang menyembunyikan. Jadi dia kasih tahu saya, "Ma, HP saya hilang, Ma. Nggak tahu kemana." Apa yang saya lakukan, saudaraku? Saya masuk kamar, saya berdoa, ya Tuhan, saya bilang, HP anak saya hilang dimanapun dia berada saat ini. Apakah dia temannya yang mencuri dan bagaimana, Tuhan tolong kembalikan HP ini. Siapa yang memegangnya, Tuhan jamah, saya bilang. Jamah hatinya agar dia tidak tenang, tidak sejahtera memegang barang itu. Dia akan kembalikan. Puji Tuhan, HP anak saya kembali. Ya. Nah, itu yang saya ingatkan waktu adik saya mengalami kehilangan HP. Saya diingatkan dan saya diperintahkan untuk bertemu dengan ipar saya, langsung pergi. Saya sampaikan, pergi tumpang tangan, di mana HP hilang. Nah, itu yang Tuhan mau bagi saya dan saudara. Dalam segala hal kita mau mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan hikmat manusia kita, pengertian kita sendiri. Nah, jadi ada seorang bapak berkata kepada ipar saya, tenang aja, kamu udah kehilangan. Jadi syukur ipar saya dan adik saya itu mereka orangnya tenang, sabar.
mereka mengalami kehilangan itu, mereka tidak ribut, marah, khawatir dan sebagainya seperti orang-orang yang tidak ada penguasaan diri. Tapi mereka ada penguasaan diri ya pada saat itu. Itu bedanya, kita menyimpan pengajaran ya, memeliharanya dalam hati dan pikiran kita ya, menjadi kalung, menjadi atribut, menjadi satu hiasan yang kita pakai ya lainnya. Jadi dalam menghadapi keadaan apapun timbul ya pengajaran firman itu timbul ya, jadi satu karakter kita jadi orang tenang, kita jadi orang sabar, kita jadi orang yang bisa menguasai emosi, tidak marah-marah ya. Di situ ya kita diajar, diingat untuk melakukan dan memelihara perintah Tuhan itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang dihargai oleh Tuhan, bahkan juga manusia ya. Karena karakter kita terpancar ya. Orang yang memelihara perintah ya dan pengajaran firman ya, akan timbul menjadi satu karakter dalam hidupnya ya, akan menjadi satu karakter dalam kehidupannya, akan kelihatan ya. Sehingga kita, firman Tuhan katakan ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita akan mendapat penghargaan. Orang melihat, wah benar dia ini, walaupun dia keadaan seperti dia tidak marah-marah, dia tidak emosi, dia bisa menguasai diri. Kalau saya bilang seorang bapak kepada ipar saya karena dia mengalami kehilangan, saya pasti sudah itu katanya marah-marah, ribut. Nah itu indahnya kita mengandalkan Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati kepada Tuhan. Tidak kita pakai pikiran logika manusia kita dalam menghadapi hal apapun. Kita terus mohon petunjuk Tuhan, kita terus melibatkan Tuhan, kita terus mengandalkan Dia dalam segala hal, dalam segala perkara. Bukan satu perkara saja, saudara. Ya. Bisa saja kalau kita tidak memegang perintah Tuhan, kita tidak memelihara pengajaran Tuhan, ya, firman Tuhan. Bisa saja kita mencari orang pintar, dukun dan sebagainya, ya, agar ini. Tuhan itu lebih daripada yang lain, saudaraku. Bukti nyata kita melihat ya. Saya melihat ipar saya pun sangat bersuka cita di saat HP-nya kembali. Ya, saya akan lihat siapa yang lakukan itu adalah Tuhan, saya bilang. Jadi andalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang kamu hadapi, saya katakan kepada dia, libatkan Tuhan. Tuhan mau kita melibatkan Dia dalam segala hal. Berarti dalam sepenuh hati kita, ya, percaya kepada Tuhan. Itu artinya. Ya, puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah saudara seiman dimanapun berada, ya, mari, apapun menjadi tantangan persoalan, mari libatkan Tuhan. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Tuhan berikan kita kekuatan dalam menghadapi, menjalani. Tuhan tidak akan pernah gagal dari setiap rencananya. Dan saya tahu, saya percaya, apapun masalah persoalan yang Tuhan izinkan, di baliknya itu ada kemuliaan yang Dia sediakan bagi kita. Ada kebaikan yang Dia lakukan bagi saya dan saudara. Dan tidak akan pernah gagal itu. Sebabnya terus berserah kepada Dia, terus berharap kepada Dia, terus libatkan Dia. Dan percaya dengan sungguh-sungguh tanpa khawatir. Ya, percaya sungguh tanpa khawatir, tanpa bimbang lagi, dan tanpa nanya-nanya kapan ini dan sebagainya. Percaya bahwa Tuhan punya waktu tersendiri untuk menolong saya dan saudara. Puji nama Tuhan, renungan firman Tuhan yang dapat saya bagikan dan kesaksian, biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi saya dan umat-umat Tuhan dimanapun berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat firman Tuhan yang telah kami dengar.
Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kesukaan kami dan menjadi satu pegangan kami Tuhan, dan menjadi satu karakter dalam hidup kami, agar kami Tuhan mampu menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berhenti berbicara untuk menyampaikan firman-Mu, tetapi kuasa Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara, mengajar, mendidik, menasehati kami, menuntun kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau terus bagi setiap umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau menjamah, Engkau memberkati hati pikiran mereka, sehingga mereka semakin hari semakin cinta dan terus memelihara pengajaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka, melakukan setiap perintah-perintah-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi umat-umat kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati.